Selamat pagi anak-anak kami semuanya, khususnya siswa kami kelas 12 MIA 1, 12 MIA 2, dan 12 MIA 3. Adapun materi kita pada hari ini adalah tentang penurunan titik beku atau delta TF. Nah, minggu lalu saya sudah ajarkan tentang kenaikan titik didih, ya, atau delta TD, ya. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang delta TF. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja, ya, delta TF. Untuk mencarinya kita bisa gunakan rumus KF dikali M. KF itu adalah tetapan penurunan titik beku molal pelarut. Satuannya adalah derajat Celcius per molal, sedangkan M adalah kemolalan. Saya rasa kalian cukup mengerti ini karena minggu lalu juga sudah saya jelaskan ya tentang kemolalan. Nah, atau delta TF juga bisa dicari dengan rumus KF dikali massa zat terlarut per MR zat terlarut dikali 1000 per massa pelarutnya, ya. Nah, jika pelarutnya air, kita sudah tahu titik beku dari air adalah 0 derajat Celcius. Maka untuk menentukan delta TF-nya bisa juga dicari dengan menggunakan rumus TF air atau titik beku air dikurang titik beku larutan atau TF larutan, ya. Nah, saya rasa supaya lebih mengerti lagi saya langsung ke contoh soal. Nah, coba kalian perhatikan contoh soal berikut. Ya. Nah, larutan glukosa dengan MR 180 gram per mol dalam 500 gram air membeku pada suhu minus 0,372 derajat Celcius. Diketahui KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal. Hitunglah massa glukosa yang terlarut dalam air dan hitunglah penurunan titik beku larutan tersebut. Ya. Jadi dari soal kita bisa ketahui di sini diketahui MR sama dengan 180 gram per mol. Ya. P atau massa pelarutnya itu air adalah 500 gram. Kemudian TF-nya atau titik beku glukosa, larutan glukosa itu adalah negatif 0,372 derajat Celcius dan KF-nya sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal. Nah, yang ditanya adalah massa glukosanya berapa dan delta TF-nya juga berapa. Nah, dari soal ini kita bisa lihat, kita cari terlebih dahulu delta TF-nya atau penurunan titik bekunya. Tadi sudah saya jelaskan untuk mencari delta TF kita bisa gunakan rumus TF air atau titik beku air dikurang TF larutan. Ya, saya singkat jadi TFL ya atau titik beku larutan. Titik beku air itu 0 derajat Celcius dikurang TF larutannya sudah diketahui tadi negatif 0,372 ya. Nah, dikurang negatif 0,372 derajat Celcius, maka hasilnya menjadi 0,372 derajat Celcius. Itu delta TF-nya ya. Kita bisa cari delta TF-nya dari rumus ini. Nah, begitu delta TF-nya sudah diketahui, maka kita bisa mencari massa glukosanya. Gunakan rumus yang ini. Delta TF sama dengan KF dikali massa glukosa per MR glukosa dikali 1000 per P. Ya, delta TF-nya kita dapatkan 0,372 derajat Celcius. KF-nya 1,86 derajat Celcius per molal. Saya buat di sini derajat Celcius per molal. Kemudian
massa glukosa, ini yang ditanya, per mR glukosa, itu tadi diketahui 180 gram per mol. Ya, dikali 1000 per P atau massa pelarut. Pelarutnya air tadi diketahui massanya 500 gram. Ya, maka dari rumus ini kita bisa dapatkan massanya sama dengan, kalau kita hitung, 0,372 kali 180 kali 500 dibagi 1,86 kali 1000. Maka hasilnya adalah 18 gram. Ya, jadi untuk contoh soal ini yang ditanya tadi delta TF dan massa glukosanya, maka kalau kita sudah dapat delta TF-nya, kita bisa cari massanya. Nah, itulah tadi contoh soal yang saya berikan. Saya harap anak-anak bisa mengerti ya dengan materi pada hari ini. Kemudian saya akan berikan tugas. Nah, tugas kalian saya harap kalian bisa catat ya. Saya akan bacakan dalam video ini. Nah, ini dia. Larutan, sebentar ya nak, saya ambil dari buku paket kita. Ya. Oke, baik. Bersiap-siap untuk mencatat soal atau tugas kita pada hari ini. Ya, larutan glukosa dengan mR 180 gram per mol dalam 200 gram air yang memiliki KF sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal, di mana glukosa memiliki massa sebanyak 180 gram. Hitunglah penurunan titik beku larutan glukosa tersebut. Ya, saya rasa cukup jelas tugas kalian pada hari ini. Saya harap kalian bisa mengerjakannya dan menyerahkannya di classroom kita. Sekian dan terima kasih. Salam sehat selalu untuk kita semua.